Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kepada murabbi arwahina wa ajsadina Kiai Haji Muhammad Basri Alwi Murtada matta'anallah bituli hayatihi syarifah. Kepada seluruh jajaran asatid yang saya muliakan dan kepada santri-santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini, tepat malam 17 Agustus, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Nabaktilas perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Karena tanpa beliau-beliau kita tidak akan bisa hidup dengan nikmat yang kita rasakan. Indonesia masih terjajah, para rakyat masih menderita. Selanjutnya kami mohon kepada murabbi arwahina untuk membuka acara malam hari ini dengan surat Al-Fatihah agar menambah nuansa kekhusyuan dan kekhidmatan pada malam hari ini. Kepada beliau tempat dan waktu kami haturkan. على نية الله يجعلنا الجلسة جلسة مباركة ميمونة ويكون الرحمن الفاتحة. Selanjutnya untuk menambah kekhusyuan dan kekhidmatan lebih lengkap, mari kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Fadilatul Ustadz Ibadur Rahman Al-Huda. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar
وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الله هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الله كما بدأنا أول خلق نعيده الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا الله إنا كنا فاعلين الله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Selanjutnya sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami mohon yang di belakang untuk geser ke utara, kelas 2 ke atas, karena teman-teman kelas 1 akan turut bergabung. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama cerita-cerita, kisah-kisah, dan termasuk juga mau'idhah hasanah, di mana kisah-kisah yang disampaikan akan bercerita mengenai pengalaman kiai kita sendiri pada zaman kemerdekaan dulu. Untuk itu kepada para peserta, para audiens, para hadirin untuk khidmat menyimak bersama. Selanjutnya kami mohon kepada murabi arwahina tempat dan waktu kami haturkan. Segera duduk. Tidak usah pilih-pilih. Masuk duduk di situ, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang berbahagia, saya diminta untuk bercerita tentang kegiatan saya waktu menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sayang, suara saya sekarang ini sedang terganggu, jadi tidak bisa yang jelas. Saya pada tahun lupa sedang jadi murid madrasah ibtidaiyah, mondok di rumah sendiri, bukan pondok ya, di rumah sendiri. Kemudian ada berita bahwa Jepang yang pada waktu itu menguasai Indonesia. Jadi ketika Indonesia dijajah Belanda, itu Jepang bisa mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Pada waktu Jepang menduduki Indonesia itu, banyak sekali mereka bekerja sama dengan orang Indonesia, utamanya santri-santri pesantren. Santri-santri pesantren itu diberi pelajaran berbaris seperti militer sampai menembak. Jadi sudah diberi latihan perang. Pada waktu itu saya masih di ibtidaiyah, lupa umurnya, tapi saya mengikuti kegiatan itu. Secara kebetulan di rumah saya itu ada peninggalan dari buyut-buyut saya yang dahulu berupa keris dan tumbak. Tumbak inilah yang saya senangi. Saya bawa kemana-mana kalau latihan. Begitulah saat setelah saya terlatih menjadi militer, belum militer, terlatih menjadi militer. Cara dulu surodadu. Militer atau tentara itu surodadu. Begitulah yang saya bawa kemana-mana, tombak ini. Akhirnya Jepang yang tadinya menguasai Indonesia itu kalah dengan kegiatan pemberontakan dari orang-orang Indonesia, terutama dari santri-santri pondok yang dipimpin oleh para kiai. Sehingga kalau dulu bekerja dengan Jepang
dilatih oleh Jepang. Sekarang Jepang jadi musuh. Termasuk saya ikut memusuhi Jepang itu. Karena senjata saya satu-satunya cuma tombak itu. Tapi rupanya tombak itu mempunyai kekuatan rohani, peninggalan buyut-buyut saya. Karena itu pada suatu hari santri-santri itu mencegat si Jepang yang naik kendaraan itu di dekat stasiun sana, di sebelah utara rel. Saya ada di situ. Kemudian ada Jepang, mungkin komandan itu yang membawa revolver. Begitu saya stop, berhenti, saya tunjuki tombak itu. Takut dia angkat tangan. Saya angkat tangan, terus revolvernya saya minta dikasih. Jadi saya dapat revolver. Si Jepang takut. Akhirnya Jepang berjalan, revolver saya saku. Tapi saya tidak bisa menggunakan revolver itu. Bagaimana menembakkan itu tidak. Khawatir terbalik begini bisa menembak diri sendiri. Oleh karena itu revolver ini saya serahkan kepada ketua pimpinan pemuda-pemuda pemberontak ini. Siapa namanya lupa saya berikan. Saya terus pakai tombak ini. Begitulah cerita, termasuk perjuangan. Ini satu. Kedua, pada waktu di Surabaya ada perjuangan juga melawan Belanda yang pada waktu itu Inggris akan masuk ke Surabaya. Ini oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu diumumkan fatwa fardu ain jihad, artinya perang. Jadi seluruh orang Indonesia itu satu persatu wajib ikut perang. Kalau tidak ikut perang berdosa. Wah, senangnya luar biasa, terutama di Surabaya melawan Belanda. Alhamdulillah menang. Artinya Belanda dan Inggris itu meninggalkan Surabaya, dan jenderal Inggris yang namanya lupa itu mati, sehingga Surabaya dijadikan nama kota pahlawan. Sampai sekarang Surabaya disebut kota pahlawan. Ya begitulah. Kemudian saya pulang ke Singosari. Nah, di Singosari ada kegiatan tentara Allah, yaitu Hizbullah. Keluar dari fatwa kiai-kiai dari masjid Singosari itu. Karena itu
Masjid Singosari itu sampai sekarang diberi nama Masjid Hizbullah. Hizbullah tentara Allah. Begitulah saya masuk Hizbullah. Ya dengan pakaian seadanya. Ini tentara Hizbullah. Akhirnya tentara Hizbullah ini diresmikan, dimasukkan Tentara Republik Indonesia yang disingkat waktu TRI, bukan TNI, bukan, tapi TRI. Karena dari Hizbullah disebut TRI Hizbullah. Jadi saya masuk ke TRI Hizbullah, masuk ke asrama di Malang itu. Asrama di Malang itu apa itu namanya sekarang? Tahu jalan kereta yang dia keretanya di atas tuh, jalan apa itu? Rampal ya. Di Rampal itu sebelah utara dan sebelah selatan, di situ ada markas TRI. Di antara markas TRI itu Hizbullah dimasukkan situ jadi TRI Hizbullah. Lalu saya ditunjuk oleh pimpinan untuk ngimami sholat, memimpin pengajian. Jadi pengajian yang saya miliki dari pesantren atau dari sekolah, dari madrasah, saya ajarkan di sana. Begitulah pekerjaan tiap-tiap hari itu. Tiap-tiap hari dari Hizbullah termasuk keluar, yaitu lari dan jalan ke selatan sampai jauh-jauh kembali lagi. Itu latihan jalan cepat, latihan untuk menjaga kesehatan. Begitulah. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya sudah bisa membaca Quran dengan baik dan suara saya tidak kalah dengan yang tadi itu. Ya. Waktu itu, kalau sekarang saya begini. Ya. Itu saya mengajar Al-Quran di markas TRI Hizbullah itu. Begitulah sedikit di antaranya apa yang saya alami pada waktu permulaan kemerdekaan itu. Saya kira ini saja yang saya ingat kenangan di masa yang lalu itu. Jadi selain kegiatan ringkasnya pemberontakan di Surabaya yang jadi kota pahlawan, kemudian kegiatan di Singosari bawa tombak merampas revolver orang Jepang tadi, kemudian masuk dari Hizbullah. Pada waktu itu ibu saya itu ya susah. Kenapa susah? Karena saya menjadi tentara itu. Rupanya ibu saya
berdoa mudah-mudahan akhirnya berhenti. Rupanya doa ibu saya itu terkabul, saya berhenti. Karena saya berhenti, mestinya saya itu jadi veteran. Tahu veteran? Veteran ya ada pensiunnya, ada segalanya, ada pakaiannya. Pakaian veteran sampai sekarang masih ada. Jadi dalam sejarah hidup saya, masuk tentara sampai veteran itu saya hapus. Jadi saya sepertinya tidak pernah ikut apa-apa. Begitulah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu diridhoi oleh Allah. Jadi yang memberi balasan bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Ternyata balasan yang baik itu berupa kegiatan Qur'aniyah sampai menjadi bisa punya PIQ, pesantren Ilmu Al-Quran seperti ini, yang terus menerus dibiayai oleh masyarakat sampai sekarang. Dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang sangat menarik ini, yaitu PIQ, Pesantren Ilmu Al-Quran. Begitulah cerita perjuangan saya. Ya saya tidak pernah cerita kemana-mana. Tapi orang yang sama-sama tua itu tahu. Tapi sudah tidak ada lagi. Yang tertua yang masih hidup yaitu saya. Itu di sini. Nah, dulu masih mudanya sering pergi bersama Mbah Makmun Zubair. Kenal ya Kiai Makmun Zubair. Kiai Makmun Zubair itu biasanya diundang orang bersama saya. Saya yang baca Quran, Kiai Makmun Zubair yang pidato. Begitu terus. Umurnya beliau kalah 1 tahun dengan saya. Saya 94, beliau 93. Itulah Kiai Zubair Makmun. Saya kira cukup sampai di sini saja keterangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Hanya saya kepingin mengulang bahwa hari rayanya di sini di Indonesia hari apa? Hari Rebu. Jadi hari Arafahnya hari Selasa. Hari Selasa itu insya Allah banyak orang yang mengerti, yaitu puasa. Puasa apa? Puasa Yaum Arafah. Kira-kira puasa semua ini fadilahnya apa? Dilebur dosanya 2 tahun. Tahun yang sebelum Arafah dan yang sudah Arafah. Karena dilebur dosa itu
tentu orang hidup, kalau orang mati tidak dilebur. Peleburan dosa itu untuk orang hidup. Jadi 2 tahun itu insya Allah hidup terus, enggak mati-mati. Kalau begitu terusin hidup terus, iya. Lah kalau mati, Allah Maha Kuasa, Allah mentakdirkan dia sakit tak bisa puasa. Nah, jadi hilang takfir dzunubnya itu, hilang. Atau dia lupa, atau dia musafir, tidak berpuasa. Dengan begitu tidak punya kesempatan peleburan dosa. Pada saat itulah Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Begitulah sedikit keterangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kelengkapan, marilah kita tutup sebelum doa dengan qasidah Indonesia Raya. Berdiri semua. Siapa yang mimpin? Bersama. Mari kita membaca lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya bersama. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah radanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Situ aja, duduk, langsung duduk. Iya, ketok nah. Coba perhatikan,
kita menginginkan di pondok ini nanti bisa melaksanakan korban sunat, karena kambingnya itu harganya mahal, sekitar 2 juta. Kalau ada yang beli kambing 2 juta satu orang, diniati korban sunat, ya baik. Kalau tidak, urunan bukan urunan beli kambing, urunan sedekah. Jadi masing-masing sedekah kepada satu orang. Tadi saya tunjuk yang akan menerima sedekah itu siapa tadi? Coba berdiri. Ini yang akan menerima sedekah. Anak-anak tadi sudah sepakat satu orang sedekah paling sedikit 5.000. 50.000 boleh, 10.000 boleh. Jadi paling sedikit 5.000 sedekah sama Saiful. Karena Saiful ini di Sidoarjo punya teman pedagang kambing. Jadi anak-anak sedekah sama Saiful, uangnya dikumpul jadi miliknya Saiful. Nanti yang korban sunat itu Saiful, atas nama Saiful beli kambing dan korban sunat bisa juga disembelih di sana atau disembelih di sini, terserah. Yang enak disembelihkan di sana. Di sini tinggal membawa daging mentahnya dan kulitnya dibawa ke Singosari. Lalu yang punya, yakni yang Saiful ini memberikan untuk selamatan misalnya. Yang pertama paling sedikit 1/4 untuk orang fakir miskin di kampung ini. Yang 3/4 dibuat anak-anak selamatan, apa di sate, apa dibakar, apa diapakan, terserah. Nanti dengan makanan yang ada di sini. Ini kemungkinan dagingnya sedikit. Ini nanti bisa ditambah pada minggu yang akan datang. Para bapak-bapak, ibu-ibu bisa diminta untuk sedekah. Misalnya sedekah kepada Ustaz Saiful Safiullah, dan uangnya jadi milik Saifullah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, sedekahnya bukan 5.000, mungkin 10.000, mungkin terserah bapak. Nanti yang akan beli
kambing sunat saudara Safiyullah. Ya begitulah. Nanti hasilnya kambing dipotong, ditambahkan kepada kambingnya anak-anak tadi untuk dibuat sate misalnya. Kemudian biasanya di Jamek Hizbullah itu juga memotong, dan kambingnya atau korban sunatnya biasanya saya diberi. Nanti kalau saya diberi bisa juga saya serahkan sama, gabungkan sama anak-anak, bisa disate kecil apa besar, boleh dihabiskan dengan sujennya. Cuma tidak boleh dihabiskan dengan piringnya. Ya itu sajalah sedikit keterangan saya tentang apa? Tentang korban sunat. Sekian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajrika. Subhanallah. Falakal hamdu hatta Allah. Bersukna. Allahumma waj'alna min ahli ilmi wal khair wal taqwa wal sa'adah wal istiqamah wal Qur'an wal sa'adah wal sa'adah في الدنيا والآخرة والجنة من أهل الجاني والدر والشمسان والشقاء في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار واختم لنا بما وصلى الله وسلم على محمد رب العالمين. الفاتحة. صلوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن